Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khairi halqihi walituqa hatta nahat qulubuhum linahwihi famin adimi sya'nihim lam tahfihi fa usyribat ma'na dhamiri sya'ni fa uribat rihani bil alhani summa salatu ma salami laiki ala nabihi amsahil khalaiki Muhammadin wal ali wal ashabi man asqalul qur'ana bil i'rabi. Kepada yang terhormat anak-anakku, siswa-siswi SMA 1 Batang yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan hari ini Pak Agus akan menerangkan tentang hal-hal yang menjadikan batalnya puasa dilihat dari segi syariat dan hakikat. Sebelumnya Pak Agus akan memberikan semangat sebagaimana dulu Ustadz Pak Agus memberikan semangat ketika belajar di pesantren. Ada sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Imam Abi Jamrah, hadis yang ke-89, diterangkan man aftara yauman min ramadhana min ghairi udrin wala maradin lam yakdihi anhu siyamu dahri wa in somahu. Barang siapa membatalkan puasa di hari bulan Ramadan tanpa adanya udur ataupun sakit, maka orang tersebut tidak akan bisa mengganti satu hari yang ditinggalkan dengan puasa 1 tahun, meskipun orang tersebut suka untuk memuasai selama 1 tahun. Dari hadis tersebut menunjukkan begitu luar biasanya 1 hari di bulan Ramadan, sampai-sampai tidak bisa diganti selama 1 tahun ketika dia berpuasa. Ada yang mengatakan wakila 1000 hari. Jadi jangan sampai kita tidak berpuasa karena hal-hal yang sepele, dikarenakan begitu mulianya hari ini. Sampai-sampai di situ di hadis diterangkan sampai kamu mengganti 1 tahun pun tidak akan bisa mengganti 1 hari yang ditinggalkan pada bulan Ramadan. Anak-anakku sekalian, dilihat daripada segi syariat, ada fikih praktis yang mengatakan ada 9 hal yang menjadikan batalnya puasa dilihat dari syariat. Yang pertama yaitu memasukkan sesuatu ke dalam salah satu lubang tubuh yang 5: mulut, hidung, telinga, kubul, dan dubur. Memasukkan salah satu dari 5 tersebut berupa ada mungkin makanan, minuman, cotton bud, ya, itu salah satu daripada membatalkan puasa. Yang berikutnya yaitu muntah dengan sengaja. Yang kedua. Yang ketiga yaitu berhubungan seksual atau jima. Yang keempat adalah mengeluarkan mani dengan sengaja. Yang kelima yaitu haid. Yang keenam nifas. Yang ketujuh yaitu melahirkan atau wiladah. Yang ke-8 yaitu murtad. Dan yang terakhir yaitu hilang akal. Hilang akal di sini ada yang memberi contoh yaitu gila. Yang kedua yaitu pingsan yang berlebihan. Pingsan yang berlebihan itu dilarang, dalam tanda kutip membatalkan, karena apabila dilakukan ataupun terjadi yang demikian maka termasuk membatalkan puasa. Apabila ada seseorang pingsan dari sahur hingga berbuka, dia pingsan selama seharian penuh, maka hal tersebut menjadikan dia batal. Apabila dia kok jam 12 siang dia terbangun walaupun sebentar,
ada pendapat yang mengatakan hal tersebut menjadikan sah puasanya walaupun dia cuma sebentar terbangun. Kalau seumpama dari sahur hingga matahari terbenam dia kok terus menerus tidak pernah bangun, maka batal puasanya. Dan ada yang hilang daripada pikiran dalam tanda kutip, tidur, ya kan, hilang akal, itu tidak termasuk daripada yang membatalkan. Jadi tidur itu tidak termasuk membatalkan puasa. Anak-anakku sekalian, banyak sekali para mubalik, para ulama mengatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Ayat ini bukan ayat, tapi hadis ini sering digunakan oleh para ulama yang mengatakan barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan rahmat dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis ini memberikan semangat pada kita untuk menjalankan ibadah puasa. Ibadah puasa Ramadan yang kita lakukan adalah bentuk daripada kita ingin sekali diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Maka kita harus mengetahui, yang pertama tadi adalah batal secara syariat, dan yang kedua adalah batal secara hakikat. Ada hadis lain yang mengatakan min shaimin laisa lahu min siyami illal ju' wal atas. Di situ diterangkan banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Hadis riwayat At-Tabrani. Diterangkan di situ yang membatalkan puasa tidak hanya dilihat dari syariat, tapi dilihat dari hakikat. Ada banyak orang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala puasa dikarenakan ada 5 hal yang Pak Agus terangkan pada kesempatan hari ini. Yang pertama yaitu berdusta. Ini berdusta, bohong, itu salah satu daripada menghilangkan pahala puasa. Yang berikutnya yaitu hibah, merumpi, itu juga membatalkan pahala puasa. Puasanya tetap sah, tapi tidak mendapatkan pahala. Yang ketiga yaitu adu domba. Sering mengadu domba orang, ya kan, mungkin satu teman yang satu dan yang lain supaya bertengkar, kamu mengadu domba, itu salah satu yang menyebabkan pahala puasanya hilang. Yang keempat yaitu sumpah palsu. Ini bersumpah tapi palsu. Yang kelima, yang terakhir yaitu memandang dengan syahwat. Nah, memandang dengan syahwat ini adalah juga termasuk daripada membatalkan pahala puasa. Puasa sah secara syariat tapi tidak mendapatkan pahala. Hal-hal yang semacam ini penting menurut Pak Agus untuk dihafalkan. Tadi yang pertama yaitu batal secara syariat ada 9, dan batal secara hakikat yang Pak Agus terangkan pada hari ini adalah ada 5. Itu sebagai pedoman kalian di mana Anda nantinya di masyarakat, di keluarga, dimanapun berada, kamu akan terus ingat bahwa puasa tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tapi penyakit-penyakit hati tadi yang Pak Agus terangkan harus dihilangkan. Jangan sampai kalian hanya mendapatkan sahnya puasa, tapi secara hakikat Anda tidak akan mendapatkan pahala daripada puasa Anda. Maka oleh karena itu mari kita latihan untuk tidak hanya sah secara syariat, tapi sah secara hakikat. Mungkin itu yang penting menurut Pak Agus pada kesempatan hari ini untuk bisa disampaikan pada kalian semua. Semoga bisa dilaksanakan dan kita termasuk orang-orang yang
diterima Allah puasanya dari segi syariat dan hakikat. Termasuk semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.